Banyak orang sekarang ngaku cucunya Wali Songo. Bahwasanya tidak ada anak cucu Wali Songo. Jadi kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Wali Songonya para habaib. Ini menurut para ahli nasab. Hampir 500 tahun generasinya lenyap. Tes DNA, udah bilang kalau mau tes DNA 2 syaratnya. 1, bisakah ente orang yang ngajak tes DNA ini menggali kuburnya Rasulullah, ambil darah beliau, nanti cocokkan sama kita orang, atau darah Sina Ubaidillah yang dikatakan putus, darahnya atau rambutnya kayak atau apa ya, sama-sama kita ke laboratorium rumah sakit, udah cek rumah sakit Mangun Cipto Mangunkusumo, biayanya ada yang bayar, itu syarat pertama. Syarat kedua, tes DNA dulu. Yang ngajak tes DNA ini tes DNA dulu, apakah termasuk anak zina apa bukan, sebagaimana hadis tadi yang dikatakan oleh Rasulullah. Sebab yang mengingkari keturunan Rasulullah salah satu dari 3, munafik, anak zina, atau anak yang disetubuhi dalam keadaan ibunya haid. Assalamualaikum. Habib ngaku-ngaku keturunan Rasulullah luar biasa banyak. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kagaikan Rasulullah. Ya, keberadaan rambut ini penting. Jadi kalau ada yang menolak Muhammad itu hanya cerita khurafat, dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana? Ada DNA-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saudara-saudara saya sebangsa setanah air, salam cerdas dan salam waras. Masalah nasab dan sebagainya itu diawali oleh pernyataan sombong kaum Ba'alawi yang mengatakan bahwa keturunan Wali Songo itu tidak ada selama 500 tahun. Dengan sombongnya di media mengatakan itu misalkan tidak ada perlawanan, maka pernyataan itu dianggap kebenaran yang akan dikonsumsi terus menerus. Tapi kesininya, setelah nasab mereka juga diteliti, mereka kayak cacing kepanasan. Blunder semuanya. Yang dulu mengatakan bahwa kalau mengaku keturunan baginda Nabi Muhammad SAW harus tes DNA. Ternyata sekarang diharamkan oleh golongan Ba'alawi. Dulu mengatakan dengan bangganya. Benar nggak? Sekarang ramai-ramai mengatakan tes DNA haram. Terus ada pernyataan sekarang, bisa dilihat, dicek di CCTV itu, bahwa barang siapa yang menafikan nasab Ba'alawi dikatakan anak haram, orang munafik. Tapi di mana saat mereka itu mengatakan keturunan Wali Songo tidak ada catatannya? Padahal sejarah sudah mencatat bahwa keturunan Wali Songo itu tersebar. Apa mereka itu lupa atau memang bodoh bahwa Mbah Hasyim itu siapa? Mbah Hasyim Asy'ari, Kiai Hasyim Asy'ari itu siapa? Pendiri NU itu siapa? Hah? Itu kok mengatakan saya NU, saya ahli sunnah wal jamaah. Sekarang yang anak haram itu siapa? Bapak pembela Duria Wali Songo ataukah mereka Ba'alawi itu? Hah? Benar gak? Sekarang terpojok mereka mengatakan kita ikuti ulama-ulama dahulu, kita ikuti Mbah Hasyim Asy'ari. Hei, kok kemarin mengatakan bahwa keturunan Wali Songo itu tidak ada? Kau telah memutuskan nasab orang, kelakuan kalian jahiliyah, bersih jahiliyah. Pelajari itu surat Al-Kautsar diturunkan oleh Gusti Allah itu karena orang
kafir Mekah mengejek Kanjeng Nabi Muhammad SAW waktu putra beliau meninggal, bahwa Kanjeng Nabi tidak punya keturunan, terputus keturunannya. Terus turun ayat itu yang isinya salah satunya, hai Muhammad, orang yang memutuskan kamu itulah yang terputus. Hati-hatilah kaum Ba'alawi. Kalau kalian tidak mengakui kesalahannya, tidak mengakui kesalahanmu, kau akan terputus dari rahmat Gusti Allah. A'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kayak Fir'aun. Saat ini di sini nyawanya mau mengatakan kebenaran, disumpal mulutnya dengan lumpur. Maka hati-hatilah dengan ini. Banyak orang membenci iblis, tapi kelakuan iblis sebagai cara hidupnya. Kami pembela dua dari Wali Songo dikatakan Syiah, Wahabi. Terus saya tanya itu, pimpinan Robito yang mengatakan bahwa orang yang tidak percaya nasab Ba'alawi tersambung kajian Nabi itu dikatakan orang yang kafir. Orang yang suka ngafir-ngafirkan itu siapa? Selama ini kita tahu. Siapa yang dikatakan mereka itu? Yang disebut dengan Wahabi itu. Kok bisanya mengatakan kami Wahabi? Berani gak kamu ngomong itu sama ketua RA-mu? Terus itu ada si Kabib dari Solo itu yang mengatakan, siapa yang mengkritik Ba'alawi, mereka seperti iblis. Kita sebagai orang akademis ya, seorang pelajar, maka kita tekankan bahwa menyikapi masalah penelitian, kajian, yaitu harus disikapi dengan penelitian juga. Jadi karena masalah nasab ini adalah masalah sejarah berkaitan dengan data-data, maka untuk sementara ini data yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin itu valid, benar. Jadi berarti memang nasab dari para habaib tidak tersambung. Walaupun ada pendapat dari Syekh Ali Jum'ah, Syekh Mahdi Rojai yang mengatakan sambung, tapi beliau tidak mendukung dengan data. Maka untuk sementara seperti yang dikatakan oleh Kiai Profesor Dr. Agil Siraj, untuk sementara pendapat Kiai Imad ini valid, akurat. Nah, apa yang kita tunggu ini, tapi belum, tidak otomatis kemudian nasabnya Habib terputus, enggak. Pendapat kajian Kiai Imad ini valid dan akurat sementara ini sampai ada pendapat yang menyatakan sebaliknya. Nah, itu ya. Pendapat yang menyatakan sebaliknya ini baik yang datang dari mungkin kalangan habaib, Robitoh Alawiyah, ataupun dari siapapun yang menunjukkan ada kitab yang menyatakan ada kok datanya dari abad 4, 5, 6, 7, 8 ada datanya. Ini Habib, ini putranya ini ada. Kalau memang ada dan valid, maka berarti pendapat yang kedua ini itu yang benar. Tapi untuk sementara ini pendapat dari Kiai Imaduddin itu yang benar, yang valid. Tapi ini belum final, ini kan masih mungkin kelompok Rabitoh Alawiyah. Tahu Rabitoh Alawiyah? Rabitoh Alawiyah itu ormas yang membawai para habaib. Ini mungkin kan sedang mencari. Lah nyarinya itu harus manuskrip, harus berbentuk kitab atau manuskrip yang sezaman. Satu, dalam menyikapi kajian nasab ini, Pondok Pesantren Al Khairat bersikap secara ilmiah. Apa artinya ilmiah itu? Yaitu pendapatnya mendukung orang yang berpendapat memakai data. Data itu berarti kitab. Yang kedua, bahwa hasil penelitian dari Kiai Imad
yang menyatakan bahwa tidak ada bukti buku sezaman yang menyatakan Habib itu bernasab kepada Rasulullah dari abad 4, 5, 6, 7, 8, itu memang bukti tidak ada. Memang buktinya tidak ada. Saya sudah teliti kitab-kitabnya itu, memang tidak ada. Jadi berarti pendapat Kiai Imad itu benar. Cuma ini bukan berarti final. Kita masih menunggu jawaban dari kalangan habaib yang mengkonter ini. Konternya bukan konter barang siapa yang tidak percaya habaib dapat kualat. Bukan itu namanya nggak ilmiah. Nggak ilmiah itu. Pokoknya harus percaya, kalau nggak percaya kualat. Nggak dapat safar saya, itu namanya nggak ilmiah. Yang ilmiah itu gimana? Para habib menyatakan kami sudah menemukan buku-buku yang diminta oleh Kiai Imad, yaitu buku-buku sezaman abad 5, 6, 7, 8. Ini kitabnya. Nah itu baru ilmiah. Sementara ini masih belum ada. Maka kalau sebelum ada, maka selagi belum ada, maka kasusnya dipending dulu. Untuk sementara Kiai Imad valid, tapi bukan berarti Habib itu putus total. Kita tunggu dulu. Sampai sekarang masih belum ada jawaban yang menjawab pertanyaan itu. Pertanyaan Kiai Imad. Yang bisa mengkonter bahwa nasab dari Habib itu bersambung. Belum ada sampai sekarang. Yang ada adalah tanggapan dari mereka yang menyatakan bahwa nggak ada kewajiban untuk harus sezaman. Cuma itu, berarti kan masih belum ada. Tetapi tidak ada bukti sezaman itu memang harus ada. Gimana kita harus membuktikan bahwa dia keturunan kalau nggak ada kitab pada yang menunjukkan itu dari kitab yang ditulis pada abad ke-4, 5. Nah, gitu ya. Jadi itu pendapat resmi dari Al Khairat, dari kita, dari saya khususnya. Nggak tahu kalau dari pengasuh yang lain. Saya ulangi lagi. Jadi terutama kepada yang bertanya bahwa tesis Kiai Imad itu valid, akurat dan ilmiah. Karena datanya ada, kitabnya pun ada. Kita sedang menunggu kontra tesis dari yang mendukung para habaib. Kita sedang menunggu. Sebelum ada itu berarti valid ini. Yang dari Kiai Imad itu benar. Dan itu didukung secara manuskrip juga oleh Profesor Dr. Menahem Ali, ahli filologi. Filologi itu ahli makhtutat. Kitab-kitab yang belum dijadikan kitab, masih berupa tulisan tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Presiden tercinta Bapak Prabowo, saya sebagai anak bangsa, sebagai warga negara, sebagai seorang nadiyin, saya memohon untuk Bapak Presiden segera cepat dan bijaksana menyelesaikan masalah nasab yang sedang bergulir saat ini. Di situ banyak penyelewengan yang sudah terjadi, antara lain satu adalah pembelokan sejarah bangsa ini yang diklaim bahwa kaum Ba'alawi adalah paling berjasa di negeri ini, mulai bendera dan nama-nama pahlawan. Itu perlu penelusuran lebih lanjut agar tidak jadi fitnah di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, yang sangat penting sekali untuk sejarah bangsa ini adalah banyak makam-makam yang nisannya bertuliskan Ba'alawi, marga Ba'alawi, itu sudah tersebar di para makam-makam Auliyah W9 atau Wali Songo, terutama di Kanjeng Sunan Bonang dan Kanjeng Sunan Muria. Kalau di Kanjeng Sunan Muria itu nisannya diganti dengan yang baru, entah alasannya apa. Itu perlu penelusuran yang lebih lanjut.
Kedua, di Kanjeng Sunan Bonang. Di situ jelas-jelas ingin menguburkan sejarah suatu keluarga. Mungkin bangsa ini nanti kalau diurut sampai ke atas. Kenapa? Dulunya makam di area makam Kanjeng Sunan Bonang itu tidak seperti saat ini. Itu banyak nisan-nisan kuno. Itu kalau tidak orang arkeolog atau orang yang mengerti tidak akan bisa membaca nisan tua itu. Nisan tua itu ada tahunnya, ada namanya, kan gitu. Terus sekarang itu dipaving, di marmer lah, bukan di paving ya, mohon maaf, di marmer. Udah, lantainya ditinggikan di marmer, dan nisan-nisan itu banyak, entah itu hilang dikubur situ atau dicabuti, saya juga tidak tahu. Itu. Dan di situ yang ditonjolkan itu nama-nama Ba'alawi saja. Banyak tersebar. Nah, itu kan perlu kita tindak lanjuti, terutama untuk keluarga besar ya. Dari dunia Sunan Ampel, Sunan Derajat, dan Sunan Bonang, apalagi yang menduduki jajaran penting di negeri ini. Mohon untuk segera melakukan tindakan yang nyata di lapangan. Kan itu jelas indikasinya untuk mengaburkan sejarah suatu keluarga atau kaum. Kalau saya salah dengan analisis saya, monggo saya siap untuk diperkarakan juga boleh. Itu karena saya di sini pengen masalah makam-makam yang bernamakan Ba'alawi, marga Ba'alawi yang ada di area makam W9 atau yang lainnya, terutama di Kanjeng Sunan Bonang ini sudah terusut tuntas. Kalau memang Ba'alawi di situ memang keluarganya atau silsilahnya nyambung, itu pun perlu diselidiki lagi. Kalau itu cagar budaya, apa dasarnya kok bisa gitu makam-makam itu ada di situ, terus perubahan total dari area makam Kanjeng Sunan Bonang itu. Saya mohon kerjasamanya semuanya, terutama warga Tuban dan sekitarnya dan rakyat Indonesia, kaum Nadiin, kita luruskan sejarah yang mulai sudah mau dikaburkan ini. Saya siap demi bangsa negara ini menjadi saksi, karena saya punya rekaman di situ, mungkin bisa membuka semuanya tentang masalah makam palsu ini. Karena seingat saya cagar budaya itu dilindungi undang-undang. Yang ketiga, Bapak Prabowo, tolong datakan narkoba internasional. Jadikan masalah nasab ini diskusi nasional yang disitu dihadiri oleh narkoba nasional, internasional, ya, narkoba internasional. Datangkan. Saya mohon dari semua cabang-cabang narkoba internasional yang mengurusi nasab Kanjeng Nabi Muhammad SAW didatangkan agar masalah nasab Ba'alawi ini selesai. Siapa yang salah, siapa yang benar. Dan mohon keputusannya jadi undang-undang agar semua tidak semudah seenaknya mengaku keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Salam NKRI, salam jaya dan kemakmuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman.